I. Itu ya. Jadi lengan atas, lengan bawah ada sendi sini. Sendinya itu kita sebut. Jadi sendi itu kalau dilatinkan itu kita sebut dengan articulatio. Ya, sendi. Sendi itu articulatio. Articulatio apa? Articulatio cubiti. Itu artinya sendi cubiti. Sendi sini ya. Oke, sendi siku. Sorry, sendi siku. Nah, jadi teman-teman, istilah cubiti, istilah condylus itu adalah tonjolan ya, saya ganti jadi hijau. Ini adalah tonjolan yang dekat dengan sendi. Jadi di sini itu kita sebut dengan condylus. Nah, makanya kalau kita show labelnya, nanti dia akan muncul. Nah, ini ya, medial epicondyle of the humerus. Di sini ada ini namanya condylus of the humeri. Jadi condylus humeri dan condylus humeri adalah tonjolan yang dekat dengan sendi. Itu adalah yang utamanya. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang kedua itu adalah istilah spina. Spina itu adalah tonjolan yang tajam, yang bentuknya kayak gini. Gitu ya. Jadi spina adalah tonjolan yang tajam. Nah, contoh tonjolan yang tajam paling gampang kita temukan di ini namanya tulang vertebra. Tulang itu kita bilang dengan os ya. Os vertebra. Os vertebra itu adalah tulang punggung. Nah, jadi tulang punggung kita kalau kita lihat bentuknya akan kayak gini, ya, dan di sini akan ada tonjolan yang tajam kayak gini. Nah, itu makanya kita sebut dengan spina. Tuh, ya. Spina, tonjolan yang tajam. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman akan kenal dengan istilah yang namanya cornu. Nah, cornu itu artinya adalah tanduk atau horn ya. Misalnya ini misalnya ini kepalanya ya, ini tanduknya ya, tanduk ya. Kayak gini kan? Ini kepalanya ya. Makanya ini kita sebut atau ini kita sebut dengan cornu posterior karena dia di belakang ya. Nah, ini ada kecil-kecil ini kita juga bisa anggap sebagai tanduk. Nah, ini namanya tanduk depan. Jadi cornu anterior. Oke ya, cornu anterior. Nah, sorry saya kelupaan satu. Nah, jadi gini, condylus itu adalah tonjolan di dalam atau dekat dengan sendi. Teman-teman kalau lihat di sini, ini ada tonjolan nih. Nah, tapi di atas ini tuh ada tonjolan lagi. Nah, jadi kalau ada tonjolan di dalam tonjolan, nah, jadi tonjolan di dalam condylus itu kita sebut dengan epicondylus humeri. Jadi, sorry, humerinya nggak pakai. Jadi, tonjolan dalam tonjolan itu kita sebut dengan epicondylus. Gitu ya. Tonjolan di dalam tonjolan kita sebut dengan epicondylus. Oke. Nah, kemudian nanti di sini ada yang istilah dengan krista. Krista adalah rigi atau tepi yang mengalami peninggian. Nanti setelah ini saya contohkan. Kemudian tuberkulum itu adalah tonjolan yang membulat. Nah, dan tidak dekat dengan sendi. Gitu ya. Jadi dia membulat dan tidak dekat dengan sendi. Gitu. Membulat dan tidak dekat dengan sendi. Contoh. Nah, ini. Misalnya ini ada tonjolan yang bulat di sini. Nah, ini namanya adalah tuberkulum. Ya, ini lengan atas. Tulang ini namanya adalah tulang humerus. Itu. Jadi os humerus, atasnya ya, ini ada tonjolan, itu kita istilahkan dengan tuberkulum ya. Kemudian tuberkulum kalau lebih besar ya, kita sebut dengan mayor atau majus. Ya, mayor itu artinya lebih besar. Ya, lebih besar. Kemudian minus itu artinya adalah lebih kecil. Jadi dari namanya aja kita udah tahu nih. Tuberculum maius, berarti tonjolan yang lebih besar. Nah, tuberculum minus itu artinya adalah tonjolan yang lebih kecil. Tonjolan dan bentuknya bulat. Gitu. Oke, selanjutnya lagi ya teman-teman ya. Di sini ada lagi tonjolan pada tulang di ujung-ujung yang bentuknya seperti rigi ya, yang bentuknya seperti rigi. Makanya ini kita sebut dengan krista. Contohnya ini namanya adalah krista iliaca. Oke, krista iliaca. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi.
Nah, selanjutnya ada yang namanya fovea. Oh ya, selanjutnya tadi udah kita pelajari tentang tonjolan-tonjolan nih. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang yang namanya adalah lekukan. Nah, jadi lekukan yang pertama itu kita sebut dengan fovea. Jadi fovea itu adalah sebuah cekungan yang berbentuk seperti lembah. Gampangnya seperti itu. Jadi kayak ada cekungan gede gitu ya, terus di tinggi-tinggi di samping-sampingnya tuh dia meninggi. Nah, ini cekungannya ini kita sebut dengan yang namanya fovea. Nah, contoh fovea apa ini ya? Ini adalah fovea capitis femoris. Misalnya gitu. Ingat ya capitis dari kata kaput ya. Femoris berarti femur. Femur itu tulang di tungkai atas ya atau di paha. Ya itu kita sebut dengan femur. Nah, berarti kita bisa artikan nih, lekukan di kepala punyanya veos femur gitu. Jadi lekukan seperti lembah. Ini ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah visura. Visura itu kayak celah, kayak ujung dari sebuah jurang gitu ya. Jadi kayak gini, ada dua jurang yang sempit kayak gini. Nah, ini baru kita sebut ruangannya dengan istilah adalah visura. Nah, contohnya apa visura? Contohnya ini. Nah, jadi kan di tengah-tengahnya ada celah nih. Nah, celah itu yang kita sebut dengan visura. Ya, visura. Kalau di sini longitudinalis cerebri. Itu ya. Visura lakukan longitudinal berarti atas bawah, cerebri berarti otak. Berarti lakukan di dalam otak. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah insisura. Jadi insisura adalah suatu cekungan ya, suatu cekungan yang dia ada celah di tengahnya. Sorry, dia adalah cekungan ya, cekungan yang membentuk sudut. Sorry ya. Jadi incisura adalah suatu lengkungan yang membentuk sudut. Nah, contohnya apa? Misalnya ini. Ya, ini adalah lambung yang kita potong secara sagital. Nah, udah tahu ya istilahnya ya. Jadi lambung yang dipotong menjadi dua, dibagi menjadi kanan dan kiri. Nah, terus di sini ada bagian yang saya lingkari merah. Ini kan dia berbentuk lekukan, ya. Dan di sininya ada sendinya, ya, atau sudutnya. Kok sendi? Sorry, ada sudutnya. Nah, ini makanya kita sebut dengan incisura. Itu. Misalnya kalau di sini kita sebut dengan incisura angularis. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sulcus. Sulcus ini artinya adalah parit ya atau got. Nah, makanya sulcus itu bentuknya lebih ke kayak ada dua peninggian yang tinggi banget. Nah, baru nanti kayak gini. Nah, di tengahnya ini adalah kita sebut dengan parit. Gitu. Misalnya ini tinggi, tinggi. Nah, tengah-tengahnya ada lekukannya. Ini kita sebut dengan sulcus. Gitu. Jadi kan ini kayak got ya. Oke, beda sama ini ya. Ini kan kayak jurang ya, lebih dalam nih. Nah, ini lebih permukaan. Nah, makanya dia namanya adalah sulcus atau kita sebut dengan parit. Itu. Oke. Nah, terus yang terakhir itu adalah fossa. Fossa itu lebih gede lagi ya. Itu kita istilahkan dengan suatu lembah yang luas. Misalnya, oh di sini nggak ada ya. Fossa itu lebih luas lagi. Jadi misalnya lebih luas dari fovea. Jadi dia misalnya kayak gini ya. Dalam banget. Nah, itu kita sebut dengan fossa. Gitu ya. Lembah yang luas. Oke, kita tes kemampuan dulu. Coba saya cari misalnya ini. Hmm, ya, saya cari sedikit. Ini lebih best-nya. Saya tes sedikit ya.
Oke, kira-kira teman-teman kalau tadi ini, sorry, ini tadi ada yang masih ingat namanya kita sebut dengan istilah apa? Sorry, saya allow unmute dulu. Oke, ada yang tahu? Kita istilahkan dengan apa tadi? Incisura. 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 Oke, kita pindah lagi. Oke, ya incisura. Coba saya pindahkan lagi. Misalnya, sorry. Oke, saya cari dulu. Sorry ya, kita pindah ke tulang saja. Tulang, coba tulang. Muscular and skeletal. Oke, coba nih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ini namanya apa? Oke, sorry ya. Yang ini, yang saya panah. Oke, ada yang tahu? Boleh. Kulkus. Oke, ada lagi? Kulkus. Ovea. Ovea atau surface atau apa? Oke, kita show label ya. Oke. Nah, jadi ini itu namanya adalah patellar surface ya, atau yang benar adalah fossa patellaris. Oke, sip. Udah ada yang bisa jawab fossa ya? Oke, ini adalah contoh fossa ya, karena dia sangat luas. Tadi masih bisa membandingkan ya. Kalau yang fovea tuh dia sedikit lebih kecil. Oke, coba nih. Masih ingat ya, tadi ini adalah kepala ya, kepala atau kita sebut dengan caput femur. Oke, ini adalah lehernya. Teman-teman ada yang tahu ini namanya apa sepanjang ini? Kolum. Ini kepala. Korpus. Ini kepala, ini leher. Leher kan pasti lebih kecil ya. Ini kita sebut dengan korpus. Oke, sip. Udah pada pinter ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang kita sebut dengan lubang. Oke. Nah, jadi lubang di tubuh kita istilahkan yang pertama itu ada yang namanya adalah apertura. Ya, apertura. Jadi apertura itu istilahnya adalah, apertura itu adalah pintu masuk ya. Pintu masuk ke dalam suatu ruang. Tuh, pintu masuk ke dalam suatu ruang. Nah, contohnya kayak gini. Apertura thoracis misalnya gitu. Apertura thoracis. Nah, jadi di dalam sini kan ada ruang nih, namanya ruang dada atau kita sebut dengan rongga dada. Nah, rongga dada ini kalau kita latinkan, rongga atau ruang itu kita sebut dengan cavum. Gitu. Dada ini kita sebut dengan toraks. Ya, jadi cavum toraks ya, rongga toraks ya. Nah, pintu masuk ke dalam rongga ini kita istilahkan dengan namanya apertura. Makanya dia kita sebut dengan apertura thoracis yang superior atau pintu toraks atas. Nah, begitu yang di bagian bawah kita sebut dengan apertura thoracis inferior atau pintu toraks bawah. Ya, ini juga sama ya. Apertura ya, toraks ya, tetapi yang bawah makanya kita sebut dengan apertura toraks yang inferior. Itu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah foramen. Foramen itu istilah untuk lubang. Nah, bedanya apa? Sama-sama lubang nih. Nah, cuman kalau